Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati iman wal Islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber JMAG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya sahabat, pada kesempatan yang indah ini saya akan membahas tentang ciri-ciri rumah yang disukai oleh bangsa jin fasik. Setiap rumah maupun gedung yang ditinggali oleh manusia pasti memiliki penghuni lain. Memang pada dasarnya manusia dan jin selalu hidup berdampingan, walaupun tinggal di dunia yang berbeda dan dengan frekuensi yang berbeda pula. Bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, atau lainnya yang sudah lama ditinggalkan atau cukup lama kosong biasanya dijadikan tempat tinggal oleh bangsa jin fasik. Percaya atau tidak, rumah yang kita tinggali bersama dengan keluarga ternyata juga menjadi tempat para jin fasik. Jin fasik ini ternyata ada yang memang sengaja berpindah karena menyukai rumah yang kita tinggali, atau justru mereka memang sudah ada sejak rumah kita belum dibangun. Jin fasik tersebut terkadang ada yang mengganggu si pemilik rumah, ada pula yang tidak berbuat usil. Mereka yang usil seringkali menakut-nakuti penghuni rumah dengan berwujud penampakan atau bahkan bisa membuat penghuni rumah kesurupan. Rumah yang dihuni oleh makhluk astral biasanya penghuninya sering merasa takut dan selalu merasa ada yang mengawasi. Perasaan itu sering muncul dikala sedang sendirian atau bahkan sedang berkumpul. Sama halnya dengan manusia, jin fasik juga memerlukan rumah sebagai tempat tinggalnya. Rumah kosong dan tempat-tempat angker biasanya menjadi sarang jin tersebut. Meski demikian, tidak jarang jin fasik juga menempati rumah yang masih dihuni oleh manusia. Sehingga bila ini terjadi, pemilik rumah biasanya akan mengalami gangguan-gangguan gaib. Bahkan dalam beberapa kasus, rumah yang ditinggali oleh jin fasik dapat membuat rezeki pemiliknya seret atau sakit-sakitan. Rumah kotor, berdebu, lembab, serta gelap dan banyak ruangan-ruangan yang kosong bisa menjadi tempat tinggal untuk jin fasik. Lantas, seperti apa ciri-ciri rumah yang sudah menjadi sarang jin fasik tersebut? Yang pertama, terjadi suara-suara aneh. Suara-suara aneh ini biasanya muncul seperti suara tangisan, suara tertawa, ataupun benda-benda terjatuh. Ketika Anda mengecek lokasi di mana asal suara tersebut, dan kalian tidak menjumpai siapapun kecuali rasa merinding dan rasa takut. Yang kedua, lampu sering hidup atau mati sendiri. Tanda selanjutnya ini adalah lampu rumah yang sering mati dan hidup sendiri, padahal nggak ada yang memainkan saklar lampu. Biasanya lampu yang baru dipasang pun tidak bertahan lama, pasti akan terputus dan mati. Yang ketiga, bayangan misterius. Kadangkala Anda akan menangkap sekelebatan bayangan misterius. Meski sosok hantu tersebut tidak menampakkan wujudnya, bayangan ini sudah bikin bulu kuduk semakin merinding. Yang keempat, hewan peliharaan bertingkah. Jika Anda termasuk orang yang memelihara hewan,
misalnya anjing, Anda harus waspada hal ini dikarenakan ketika anjing Anda kerap menggonggong tanpa sebab, bisa saja dia melihat sosok makhluk halus di area rumah Anda. Yang kelima, suara dan bisikan aneh. Bisa jadi Anda mengalami salah satu dari kelima ciri-ciri rumah yang dijadikan sarang jin tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, rumah Anda belum tentu menjadi sarang jin fasik. Sebab bisa jadi salah satu tanda di atas muncul di rumah Anda akibat ulah makhluk halus yang hanya sekedar lewat saja. Perbentukan jin itu diawali dari rasa takut manusia yang berlebihan, sehingga rasa takut manusia tersebut dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk menakuti manusia. Jika manusia memiliki rasa takut yang berlebihan kepada bangsa jin, maka keimanan manusia tersebut akan menurun, dan inilah yang diinginkan oleh bangsa jin. Hal yang buruk bisa terjadi pada diri kita tanpa kita sadari bahwa semua yang kita alami adalah timbal balik dari perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan, seperti halnya meninggalkan ibadah, berbuat maksiat, berjudi, dan sering menghujat orang lain. Hal ini bisa mengundang energi negatif pada tubuh kita dan bisa menjadi faktor yang memungkinkan tubuh kita akan sering mudah diganggu oleh bangsa jin dan setan. Energi negatif yang ada pada diri kita juga bisa mengundang kehadiran bangsa jin fasik. Karena bangsa jin fasik suka tinggal bersama orang-orang yang lalai dalam beribadah, dan kehadiran jin fasik di dalam rumah kita sebagai pendukung atas kemalasan kita beribadah. Agar terhindar dari berbagai pengaruh jahat jin, mungkin hendaknya memperkuat ibadahnya serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa dalam setiap situasi dan kondisi. Selain selalu berzikir setelah sholat, ada bacaan dan juga doa yang bisa dipanjatkan sebagai cara mengusir gangguan jin di rumah tempat tinggal kita. Hadirkan energi positif pada diri kita, keluarga kita, rumah kita, serta lingkungan kita, dan sering-seringlah melakukan ruqyah mandiri dan meruqyah rumah masing-masing untuk menghilangkan energi negatif pada diri kita dan juga rumah tempat tinggal kita. Ya sahabat, demikian tadi pembahasan tentang ciri-ciri rumah yang menjadi tempat tinggal jin fasik. Ingat, ambil sisi positifnya untuk dijadikan suatu pembelajaran dan jangan terlalu mendalami. Tayangan ini dibuat tidak untuk terlalu diyakini, hanya sebatas informasi saja. Akan tetapi kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Terangilah rumah dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran agar rumah tidak sunyi seperti kuburan. Selalu perbaiki ibadah, perbanyak sholawat, dan selalu mengoreksi diri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gentayangan. Salam Gentayangan.